Pukul 21, keadaan rumah masih berantakan. Sementara kedua anakku masih warawiri mengeksplorasi. Tidak ada tanda bahwa mereka sudah lelah bermain, apalagi mengantuk. Anak-anak ini tidak akan memejamkan mata sebelum energinya habis. Ingin rasanya mereka segera tertidur. Ingin rasanya aku menjatuhkan diri dan pergi ke alam mimpi. Saat kakaknya ingin dibacakan cerita, sang adik yang masih bayi terkadang merengek ingin minta digendong. Tak jarang aku membereskan remahan sisa makanan yang bercecer sambil menggendong sang bayi. Terbayangkah sebuah benda seberat 10 kilo lebih dalam gendongan tangan kanan dan tangan kiri memegang sapu. Kadang pula sesekali harus berjongkok. Belum lagi drama rebutan mainan seolah menjadi adegan yang terus diulang setiap hari. Kelelahan lalu menjadi bara api yang memantik emosiku. Sempat ku tendang sebuah kursi agar tidak menghalangi jalanku. Sementara anak bayi ini digendongan pun berlenggak-lenggok tiada henti, berputar ke sana kemari. Emosiku hampir diubun-ubun. Tiba-tiba bayi kecilku tertawa. Kupandangi wajah bulatnya. Betapa lucunya makhluk kecil ini. Aku kadang tak mengerti mengapa anugerah yang awalnya begitu didamba setiap pasangan selalu menjadi alasan kemarahanku. Kudengar setiap kisah perempuan yang tak sanggup mengelola emosinya menjadi benih peperangan batin tentang makna bahagia, tentang makna ibu yang sempurna. Tema ini sering menjadi memoir tentang parameter menjadi ibu yang bahagia. Kata orang, pandangilah wajah anakmu saat dia tertidur, agar cintamu padanya kembali tumbuh setelah berjam-jam menegangkan penuh amarah. Dan aku mencobanya, menatap setiap detail wajah manusia kecil yang entah mengapa menjadi alasan kemarahan kita. Kenapa aku harus menikah, hamil, dan melahirkan jika dia hadir hanya membuatku berada dalam kubangan emosi? Dan setiap kali aku melihat tawanya saat emosiku naik, aku seolah ditampar. Bukan salah anak ini, dia yang bahkan meludah pun belum mampu. Tapi aku, ibunya, aku ternyata belum selesai dengan diriku sendiri. Bahagia yang kuimajinasikan sendiri maknanya adalah rumah bersih, tanpa mainan berserakan, tanpa ceceran bubur bayi yang ditumpahkan, tanpa coretan krayon di dinding. Saat aku merasa terjebak dalam rutinitas tiada akhir, aku pernah merasakan sampai pada titik kelemahan dan kelelahan yang akut. Mataku sayu, jiwaku hampa, pikiranku kosong. Aku hanya mampu bergumam tanpa keceriaan dan kebahagiaan. Hingga aku pun uring-uringan, mudah marah dan tak ramah. Lalu, serta-merta orang-orang menamaiku perempuan kurang iman. Mereka lupa bahwa sekelas Maryam pun pernah berputus asa. Mereka lupa bahwa kami manusia biasa. Mereka lupa bahwa hati kecil kami meronta-ronta saat amarah mulai membuncah. Bagaimana aku harus menguatkan iman? Bukan aku tak mau sholat dengan khusyuk, tapi rengekan bayi yang terdengar di rakaat pertama membuatku ingin segera memeluknya. Bukan aku tak mau berlama-lama tilawah, tapi baru saja aku tilawah di halaman pertama. Permintaan anak untuk membacakan buku cerita tak bisa aku abaikan. Bukan aku tak mau saum sunnah, tapi kadang anak-anak memaksa untuk makan bersama. Nyatanya, aku terlalu sibuk memikirkan apa kata orang, sehingga aku terjebak dalam perspektif kebanyakan orang tentang makna sempurna dan bahagia. Semua ternyata sederhana. Rumah bukan hotel bintang 5 yang harus resik persekian detik. Bukan juga restoran yang membutuhkan pengakuan publik tentang cita rasa. Tak dosa jika sesekali membeli makan pakai bantuan GoFood, atau tak nista rasanya jika sesekali minta bantuan ayahnya untuk merawat anak-anak kita. Hingga aku tersadar, waktuku membersamai mereka hanya di 15 tahun pertama kehidupannya. Setelah itu, mereka milik zamannya. Akan ada suatu masa kita merindukan masa-masa itu. Rindu diikuti sampai ke kamar mandi, rindu memberi ASI, rindu membersihkan remah-remah nasi, rindu ditangisi setiap kali kita pergi.
Rasa-rasanya lebih berat menahan rindu dibandingkan berlelah-lelah merawat mereka hari ini. Nyatanya tugas kita hanya mengantarkan anak-anak kita ke surga. Nyatanya tugas kita hanya taat pada suami agar kita bisa masuk ke surga dari pintu mana saja yang kita kehendaki. Sampai kita bisa sekeluarga sesurga.